Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Anak-anak soleh dan anak-anak solehah, kaifa halukum? Semoga antum dan antuna semua dalam keadaan baik, sehat, serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, anak-anak soleh dan anak-anak solehah, pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran kita masuk ke buku tematik yang ke-7. Silahkan dipersiapkan bukunya. Namun sebelum belajar, terlebih dahulu kita akan berdoa. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pemahaman. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang teknologi pangan. Sebelumnya kita harus tahu apa itu pangan. Pangan artinya adalah makanan. Jadi yang sering kita dengar tentang pangan itu sebenarnya adalah makanan. Makanan, semua makanan. Ya. Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang berasal dari hewan atau tumbuhan yang dikonsumsi manusia untuk memenuhi kebutuhan sumber energi. Kebutuhan pokok manusia yang berasal dari hewan biasanya dihasilkan dari hasil peternakan. Kebutuhan pokok manusia yang berasal dari tumbuhan biasanya dihasilkan dari hasil pertanian dan perkebunan. Kemudian kita beralih ke teknologi pangan. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah makanan atau pangan. Contohnya, mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. Benar ya? Contohnya, menggiling padi menjadi beras itu menggunakan teknologi pangan. Atau mengolah kedelai menjadi tempe itu juga salah satu teknologi pangan. Contoh yang kedua, teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru. Ya, makanan baru seperti misalnya cemilan-cemilan saat ini. Misalnya ada keripik kentang ya. Itu adalah olahan dari kentang yang utuh kemudian diolah menjadi makanan baru yaitu keripik kentang. Kemudian yang ketiga, teknologi pangan menjaga agar makanan tidak cepat membusuk. Tentunya, dengan teknologi pangan, makanan itu akan bisa menjadi awet. Bagaimana prosesnya? Mari kita simak. Cara mengolah hasil pangan dengan menggunakan teknologi pangan adalah yang pertama dengan pengawetan. Kemudian yang kedua dengan pengemasan. Yang ketiga dengan penyimpanan. Nah, ketiga hal ini membuat makanan menjadi awet dan bisa kita konsumsi kapanpun dan dimanapun. Jadi tidak harus menunggu makanan itu baru matang kemudian kita makan. Tetapi makanan itu hasil dari olahan makanan tersebut bisa kita konsumsi walaupun tidak musim. Misalnya rambutan musimnya sekarang, tapi bisa kita konsumsi 3 bulan mendatang tanpa rambutan tersebut bisa busuk. Caranya dengan seperti apa? Caranya dimasukkan ke dalam kaleng menjadi makanan longan. Nah, ada beberapa cara untuk mengolah makanan menjadi awet. Yang pertama tadi dengan pengawetan, kemudian pengemasan makanan, kemudian penyimpanan ke dalam mesin ya. Contohnya adalah kulkas. Nah, ini pengalengan,
Kemudian ini penjemuran makanan juga bisa, ya. Nah, manfaat teknologi pangan. Nah, kira-kira manfaat teknologi pangan itu apa ya? Ya, yang pertama, manfaatnya adalah membuat makanan agar lebih awet. Kemudian yang kedua, membuat makanan lebih praktis dimakan, ya, karena dikemas dengan menggunakan kemasan khusus, jadi bisa dibawa kemana saja dan kapan saja kita bisa mengkonsumsi makanan tersebut. Kemudian yang ketiga, meningkatkan pendapatan produsen pengolah makanan. Itu dia beberapa manfaat dari teknologi pangan. Semoga kalian semua bisa memahami pelajaran ini dan bisa mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari hari ini, baik hari ini atau nanti di akan datang. Jadi kita bisa mampu mengolah makanan sendiri di rumah, ataupun mungkin nanti kita suatu saat akan melakukan penelitian untuk mengolah makanan agar lebih awet, kemudian lebih terjaga kebersihannya, dan lain-lain. Baik, itu saja dari Ustadz, kurang lebihnya Ustadz mohon maaf ya. Jika ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan ke Ustadz dan ustadzahnya masing-masing. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.